Berarti karena asumsi untuk mengatakan turun untuk menuban turun. Hanya bukan yang berarti beliau tersebut dalam keadaan pas kuatnya kalah baru dia. Udah ada pegah bak lu na jamaah 20 doh. Seoleh bangwa, apa nak pegah bak lu na jamaah 20 doh. Pegah ni gua di lu na jamaah 20 doh. Lu tawakal. Akhirnya malah negeri mempikiran gede itu pun alhamdulillah. Lagi tanya tiga tawakal, tapi hati menjauh. Itu contoh, mesadi gaduh api gajalan. Ataupun menurut katanya dalam kan cincin menurut hubungan. Satu hubungan lagi dan itu. Tapi dikit andai kata nunggu ini, andai kata ini kelihatan belah hadis dan hadis. Anali, kaman juga. Kata tu Allah Taala. Macam mana dia kembali? Apa doa Allah? Memangnya berdanya telur, ya Allah kembalikan atau memang kuat telur, sudah tahu aman. Tapi ingat berat untuk melepaskan yang tidak tersebut. Tidak jangan digunakan Allah. Inilah tawakal betul-betul kepada Allah Taala. Orang yang arifin, orang pakar yang hebat, maka mereka tidak ada ikhtiar lagi, tapi katanya wajib tadi dia supaya katanya menyesal dia ikhtiar. Faslun pada menyatakan mahabbah. Faslun pada menyatakan cinta ke Allah, kasih sayang ke Allah. Maka itu sifat yang amat tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifah yang sebenar-benar akan Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbuna, telah mengasihi hak Allah Ta'ala akan mereka dan mengasihi mereka akan dia. Dengan level yang sangat tinggi juga tentang dalam keadaan katanya ma'rifah Allah lewat katanya cinta ke Allah. Tiba katanya bertemu ma'rifah lewat katanya cinta. Tiba bertemu katanya cinta, katanya bertemu mengenal seorang perempuan kita lewat cinta dulu. Kami tengok tanya pakiban karakter beliau sebelum ada mahabbah. Tanya kita kawin, tiba karakter beliau tanya. Orang tunggu. Kenapa ada rasa mahabbah? Apa tengok rupanya akai itu mahabbah pun. Bet ceritanya itu. Tapi dalam keadaan bertanya aku di rumah betul. Rafiq dekat sekali. Aman. Pakon sayang. Kasih sayang luar biasa dengan beliau. Dalam pun waktu berjalan, rupanya dia sianati dan nyuruh. Oh, tiba bahasanya menggunting lampu batang beliau tersebut terpuluh pikir kita tentu tapi berkena. So dia udah gitu. Mundur mereka, tapi ujungnya tapi cok dulu. Nah, berarti mahabbah itu gara-gara mendengar bahwasanya anjuran saya kurang. Maka kira-kira mau Allah menerima sesuatu yang tidak baik. Nah, manusia kelama udah ujungnya yang kayak bajul, berarti mahabbah kurang. Tapi dengan Allah, adakah dalam keadaan sesuatu yang tidak baik dengan Allah? Bersih. Allah daripada bersih daripada sifat kekurangan. Macam mana orang berdoa, ya Allah ya Tuhan, kamu kalau dapat sinanya hanya kalau ya Allah lur hati, aku hanya laba-laba hanya mau rumah kamu. Mereka sudah mendapatkan pahala hati saja. Mereka anak-anak yang kecil itu memang dalam keadaan dah hidup raya takut hanya ibadah kepada Allah kan jadi kayak macam mana? Kenapa mereka surga udah sah? Tanya mantap bahasa hati namanya al-Islam bukan wahid. Nah, tetapi ketika raya mereka jihad lebih baik. Mau mati kamu dalam perang, takut mendapatkan syahid. Mereka menyerahkan diri kepada Allah untuk mari surga. Tanya mantap yang hati ini, tapi karena mereka biadab sekali yang dilakukan kepada orang Islam. Dia baru bertanya dalam keadaan umat kok kecil. Jadi kirim video tu boleh kalau di mat dua penghati, dua penggalo, itu jadi. Nanti kulit ni, itu lebih besar. Dan alhamdulillah berarti adalah bahasa. Nyo dengan Allah tidak pernah mendapatkan sifat kekurangan. Nah, kan? Lagi orang yang kenapa pun Palestina awak Israel, menurut awak Palestina menurut
Kedijuk dalam tanah tempat yang lain dibangun balik orang. Bukan sekedar itu pikiran katanya itu, maka adalah tetap menang. Palestinanya tetap berhasil. Siapa Allah Taala? Kalau Imam Mahdi jelas Imam Mahdi. Dan yang menyelamatkan Selatan tersebut. Kapan berilah bahwa sesungguhnya urunnya adalah ibarat ketika dalam keadaan penuh makaulu akan berkah kembang, begitu juga Palestina akan berkembang. Israel tersebut seperti malam hari ketika sebut matahari hidup, itulah mereka. Itu ditafsir oleh para ulama. Cuma mudah kalau yang jahat Rasul balik kepada kita tersebut, mahabbah kepada Allah, mengasihi kepada Allah tidak ada mendapatkan seperti berkurang kepada Allah Taala. Maka semakin hari semakin cinta Allah Taala. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah SWT mereka khusyuk sekali. Tidak ada rasa nikmat yang lain selain mereka khusyuk dengan Allah Taala. Dengan tanda betul-betul hati kita kepada Allah. Pada itu alamat kasih, iban cara tanda kasih kepada Allah Taala bermula. Alamat kasih seorang akan Allah Taala itu amat banyak kepada letak kepadanya. Tapi dia coba tinggalkan. Setengah daripadanya mendahulu ia akan yang disuruh oleh Allah Taala daripada perbuatan dirinya dan suka kepada mati supaya bertemu dengan Allah. Pak ujung mendahulukan segala hak Allah daripadanya. Tolong ke Allah Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ummah. Waktu kalimat hayya 'alas shalah. Jak kena sembahyang. Hayya 'alal falah. Jak mencari kemenangan. Pada saat tersebut, apakah kita meninggalkan pekerjaan nafsu dunia tadi ataupun menuju kepada Allah? Yang tanda mahabbah. Ti'nan yunan. Nyo je tak pakai nanti. Nyehuhan nanti terlin. Solat mereka. Ibadah sah demikian. Selalu demikian. Itu mendahulukan perintah Allah kepentingan daripada drone. Yang kamu tanya. Nah, pendapat jiwa mereka. Nah, alhamdulillah. Yang kedua itu tanda mahabbah cinta ke Allah, cinta ke mati. Dan bergelak ke mati itu. Maka orang syahid pun bergelak ada. Awalnya, maka mereka ini berjumpa dengan Allah. Karena kiranya Rasulullah SAW. Wahai sahabatku, adakah kalian cinta ke Allah? Cinta ya Rasulullah. Kami sangat mencintai Allah Taala. Bagaimana kalian membuktikan cinta kepada Allah? Kami sholat ya. Kami puasa ya Rasulullah. Kami bilang zakat ya. Perintah Allah semua. Belum kau cinta ke Allah. Kata Rasulullah. Belum kau sempurna cinta ke Allah. Ya Rasulullah, bagaimana harus kami lakukan lagi ya Rasulullah? Maka benar cinta kepada Allah. Bangun. Karena ketika matilah kami berjumpa dengan Allah Ta'ala. Melevel-level tanya, budak lelaki bakal mati dengan buka siap. Amal katanya kesempurna. Ibadah katanya keyakinan terima. Berat. Maka katanya kita tak ikhtiar dia. Dan mati untuk guna berjumpa dengan Allah Ta'ala. Belum sempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lewat amal ma'ruf dan dikembang. Nyolah bermasa abdah kepada Allah Ta'ala. Kira-kira itu sebenarnya bahwa sebenarnya cinta kepada mati. Nya belum dengar, itulah mahabbah. Berat hati itu. Pakon kepada laginya. Setengah daripada menolong adalah tiada sekali-kali kasih kepada yang lain daripada Allah. Hanya cinta lain. Tetap Allah Taala. Memakanya, melihatnya karena saat cinta. Sebatas. Baiknya utamakan. Ketika adik maluhan semen ke ayah dia, dan sayang ke ayah dia, dan sayang ke mak saya. Itu yang melahirkan kita. Itu doa makbul pada mereka. Tetapi ada sebatas kadar dunia saja. Sifat yang betul-betul cinta ke Allah, maka mohon maaf. Seolah-olah itu seolah-olah. Kalau kita berpegang dengan demikian tersebut, dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh barakah dan Allah. Balik di dunia. Seorang istri dipanggil oleh ayahnya, sama bersamaan dipanggil oleh suaminya. Hortu. Wahai anak Lut, kena jatiat. Non, kena jat. Kelindu. Iban sih non, orang jat. Kan? Jawab ayah ni, durhaka. Makon. Karena ayah berjumpa Lut. Ayah kata berjumpa Lut. Lun penikah anak kandung tu kena. Dia kata. Lun penikah anak kandung Lun dengan kata, dengan mahar, itu hanya tu. Kau tunjuk ke Lun bu. Pak tu punya Lun.
Lun terima nikah pulang binti pun ke ulun tikuh mana yang hak lun. Maka ketika saat hak seorang ayah itu langsung berpindah anaknya kepada seorang suami gara-gara setelah ijab dan kabul. Maka bila suami rida, ijab tadi saya tu, yang karena Yohananya punya merumpuk dua, yang beliau suami yang dia akan. Yohana merumpuk hanya dua, Yohananya binti paknya hanya merumpuk yang dua. Ya kena eleh, takdir kena eleh semua. Walaupun hakikat kena eleh, tapi kena rida tadi dia. Nah, berarti suami yang dia. Tapi suami yang gek itu, boleh. Oh, dia tak bubu ke? Nah, boleh akak. Nah, sendirilah. Tapi boleh, itu hak dia. Kenapa? Karena ada mementingkan hal yang wajib taat kepada Allah saja, taat kepada antara suami mengikut ayah dan budak, belajar taat kepada suami. Pada cerita kisah yang sangat inspirasi bagi Udina, bahwa sakit ayah kan begini. Kan dia? Tolonglah suami. Ayo Dino, ayah don kita menikah. Tanya kepada Rasulullah. Suami itu gelarang. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan suaminya mengatakan tidak boleh keluar, tapi ayah hendaknya telah meninggal dunia. Boleh dia menjenguk ayahnya? Kata Rasulullah bahwa sungguhnya don di bawah itu hanya lebih dulu. Mayahlun, dayahlun paling kurang. Tapi karena dia taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan taat kepada suaminya, apa kepada Allah Ta'ala? Ayah jadah kuno yang maksud karena anak yang taat kepada suaminya, ayahnya untuk bertamu dan surga. Dan adanya dari hikmah sebenarnya seluruhnya. Memang kamu namakan pelipul Quran, apa ada sebagai itu mati ya mati ya ini bahu dahulu. Bahasa kemudian kalau dia padahal hikmahnya apa? Apa tidak manfaat Allah kepada suami betul. Mungkin dia mundur bunuh ala takdir kepada suami, ayah pun utama bunuh adalah pahala lebih pada. Ada pertanyaan? Lanjut. Pasal pada menyatakan ridha. Tiba bahasa ridha itu terima atas ketentuan Allah. Dengan qada Allah Ta'ala, maka yaitu sifat yang terlebih hampir seorang kepada Allah Ta'ala. Dan yang terlebih ridha hak Ta'ala akan dia. Seperti firman Allah Ta'ala, radiyallahu anhum wa radu anhum. Telah ridha Allah Ta'ala daripada mereka, dan ridha mereka daripadanya. Maka mana ridha itu apa? Suka hati akan barang yang datang dari Allah Ta'ala. Sama ada yang datang itu nikmat ataupun bala, maka itu wajib kau ridha akan perbuatan padamu, melainkan maksiat daripada kafir. Maka bahwasanya wajib kau benci akan dia pada pihak kafir dan maksiat itu. Yaitulah sifatmu yang jahat dan pihak pada Allah Taala itu kau ridha akan dia. Seperti firman Allah Taala, innallaha la yarqarda li'ibadihi al-kafir. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada ridha bagi hamba akan kafir. Ya, dan syaratkan orang bagi murid itu masuk pada maqam ridha. Ya, seperti ditanya orang pada Syekh Abu Zaid pada permulaan suluknya. Dia boleh berakibat. Maqam ridhanya berat. Patut. Sebab katanya mantung hakik di kena nafsu. Tanya gejuk miskin. Ai ridha. Ketika miskin penuh ai ridha. Di dalam bunuh ya Allah seandainya lun kaya pulang beri lun mangat lun jak benar dah apa. Mangat lun pulang takut kuat kaya nah honda. Kenapa balik? Maka kibat ridha yang terkejut, yang tersyukur, nikmat sedikit itu diberi Allah Ta'ala lebih bagus. Belum tentu yang hajat ditanya bunuh, kadang bunuh, nyo bedi. Pang gejuk digol Allah Ta'ala, yang meno bedi, manduk terbalik. Kenapa? Ditanya kata paksa, dro belaginya. Padahal Allah kegalak pada tempat lagi nyo. Tapi karena dia kata paksa, dro belaginya, Allah ada ridha. Wajahnya ridha Allah bagaimana? Timbullah keadanya dalam keadaan maksiat kepada Allah. Tanda ridha Allah kayak kita bicara rezeki gitu. Kemudian yang kedua ada ibarat hati dia nyari ridha. Rezeki bertambah.
Tapi mak Allah bermaju. Jangan rida, hanya rida Allah. Nah, meyampahkan ibadah rezeki benda. Dan mak Allah hanya tiga. Yang belum tentu. Yang belum tentu. Kaya dengan hidup, gaya hidup gaya kebat. Kaya dan mak Allah Taala tiga. Yang belum mantap. Lagi contoh, yang paling kaya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Kaya dah. Tapi anak tri, khawatir dia tanya kaya tri. Makanya kaya tri tentu lebih dia kaya. Dia kaya apa? Bah, baju pun wago ni, curun wago ni. Tentu kaya tri. Nauzubillah. Nanti orang surga gara-gara kaya yang tri. Maka di atas ketentuan Allah Taala yang ditunjukkan katanya, maka katanya kita hak katanya Allah genjuk nikmat, hak katanya syukur. Allah genjuk badan, hak katanya sabar. Allah Maha Taubat, hak katanya laki ampun. Laki taubat Allah. Baik terlepas Allah Taala. Ada doa yang bukan memang le. Oh genjuk nikmat lah. Baik kengker dah. Mana lari dah. Lari mana aku kan bohong. Pada kunci Allah baca nanti aku. Karena syukur la azidannakum wa in kafartum. Azza pertama apa? Maka setiap kemudian Allah dia kadang-kadang pegang bawah orang itu. Cuma dia nafsu dan sesuai loh. Karena dengan bacanya berkah yang luar biasa. Untuk apa banyak anak karena berkah? Apa bedanya ikhlas sama ridha? Berbalik pertanyaan, mau apa katanya? Apakah bunuh beda ridha dan ikhlas? Apakah titik bunuh ikhlas ke ridha? Gimana? Titik ikhlas ke ridha ataupun sebaliknya, titik ridha ke ikhlas? Orang bertanya jawaban. Gimana? Titik ikhlas ke ridha? Apakah titik ridha atau ikhlas? Bila ditanya bahasa, ditanya ikhlasnya makannya tertinggi. Ridha bisa bila yang itu. Tapi ketika ikhlas, ridha itu masuk dalam. Tidak akan mendapatkan ridha dengan ikhlas. Bukan judul ikhlas. Berarti bahwa sesungguhnya bahasa ditanya gejuk ditanya fakir. Gejuk rezeki ni ditanya enggak. Bapak, lu terima mendeku. Adakah bahasa katanya terima dengan penuh keikhlasan? Itu ketentuan Allah? Tidak. Bapak tahu. Berarti hanya keikhlasan. Berarti hanya makam itu. Maka ikhlasnya kebetulan benar Allah ridha. Tapi belum tentu ridha benar daripada ketentuan Allah dalam keikhlasan. Bapak punya kepaksa gitu. Alah terima begitu. Kan? Kalau bisa jangan dikatakan ridha itu. Maka dia orang lain. Tidak definisi. Kesimpulan. Pri sambil. Kepada anak SMK ibadah. Kan, ibadah tak hilang. Ibadah. Betul. Membuat negara betul dia. Betul dia. Bilang. Membuat Kacau mahal lain kita nyong di peristiwa aja. Nek ikhlas mahal. Gimana dulu? Ikhlas. Mau ikhlas babang yang mau itu dulu. Dan kan bahasa dalam keadaan kita nyong betul tak? Dia kurang. Waktu dia rupiah pun mah gitu. Peng memang betul mau begitu di situ. Mana nak ikhlas? Anak tu ikhlas. Itu kalau begitu, dia kujuk kedor. Ikhlas tanpa puntan. Kan? Ikhlas hilang itu. Hilang kita ada orang.
itu adalah ikhlas kita pegang untuk bahasa itu bahasa itu. Itu satu. Maka bahwa sebenarnya adalah mudah-mudahan keduanya mesti itu berikhlas beridha atas Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah bahwa ridhanya bakul rumah kan? Ataupun bakul yang kedua baik? Anggaplah kita bahwa daripada mereka dari ridha mereka daripadanya, maka makna ridha itu apa? Suka hati akan barang datang dari Allah Ta'ala. Sama yang datang itu nikmat ataupun bala. Yang baik dari bodoh. Ya, jangan katanya ridha pada katanya maksud bodoh katanya orang kafir. Bahaya Allah tahu. Dalam keadaan bunuh kalau menjadi mabuk ridha mentong atas ketentuan Allah. Jangan ikhtiarlah. Berusaha katanya tak melawan berulah kafir, berulah maksud. Makmud maksud beridha. Tapi bala, ya terima balanya, kau bala. Kemudian sakit anda, katanya orangnya langkah rezeki ataupun langkah musibah, cobaan dan sebagainya. Yang kata Tuhan Allah ridha, tapi kata aku ridhanya. Tapi ya roh langkah kafirnya beridhanya Allah. Dan usahakan berulah kafir. Lengka maksud dibaca apa maksud itu ridha atas ketentuan maksud. Anda ikhtiar untuk taubat. Padahal itu bukan tidak. Hak Allah menerima taubat. Haknya kalau kepo taubat Allah. Ini kemakam itu wabah yang ini. Itu yang kedua adalah hai murid, janganlah engkau ridha tersebut datang daripada melahirkan maksiat dan kafir. Maka wajib kau benci akan dia pada pihak kafir dan maksiat itu. Sepatutnya jahat dan pihak Allah wajib kau ridha. Ketika ketentuan bulan ridha. Ya bala-bala, yang musibah-musibah yang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tiba. Ini kamu apa? Kamu di bawah ini ya. Ridha ikhlas. Cerita macam tu. Buat kali cerita ditanya. Dan bahawa sesungguhnya seperti ditanyai orang kepada Syekh Abu Zaid pada permulaan suluknya, apa yang engkau kehendaki permulaan suluk? Apa yang tidak suluk? Bukannya ombak ini kuno ombak mana boleh? Syekh Abu Hamid pada permulaan suluk, katanya boleh. Kau tidak suluk, itu yang kau harapkan. Engkau kehendaki permulaan suluk, maka dijawablah di Syekh Abu Zaid, aku kehendak akan bahwa tiada kehendak akan sesuatu jua pun, sama ada ia dunia ataupun akhirat. Yang lo tak dulunya hanya lo mengharap tapi dunia biana, akhirat biana. Dan adalah makam ridha itu permulaan suluk orang yang khas. Yang satu. Lo tak duduk hanya mengharap dunia dan akhirat. Macam minta Allah, berbuat akhirat Allah buat. Pegang, pokoknya dalam dunia kau nak gerak kau menjaga Allah Taala, kau berdua. Dan terlebih suka ia atas suluk yang awam, karena hilang kehendak itu tidak dapat melahirkan kemudian daripada meninggalkan segala hawa nafsunya daripada nikmat dunia. Maka demikian itu atas awam sehabis-habis sukar, kan? Wallahu a'lam. Ibarat cerita benar. Bila gekanya wakil gekanya menjaga suluk benar, makam yang hebat tau. Mencari ridha Allah. Kondonya pun akhirat. Akhirat pun berharap surga. Ini lagi pertanyaan baru tu. Maya mengharapkan surga. Nabi ini tidak tahu. Mencari motivasi dia. Maka kamu terima guna makam yang ridha lagi. Menerima guna kamu mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Berarti mengharapkan yaitu adalah berkatnya pangkat yang tinggi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang makam berkah guna berjak suluk. Tuan keduanya pun tak akhirat. Lu mengharap makam ridha untuk jadi ridha Allah. Yang kedua berkah guna makam mahabbah ridha kepada Allah. Kemudian pasal pada menyatakan mengingat-ingat akan mati. Senantiasa, tapi ingat mati. Maka ingat akan mati itu ialah permulaan jalan daripada jalan ibadah.
Pakon, karena seorang yang senantiasa ia menuntut dunia, apabila teringat akan mati dan teringat pula tiada padanya bekal akhirat, niscaya teringatlah hatinya kepada berbuat ibadat, karena ibadat itu jalan lepas seorang daripada azab akhirat. Dan ingat ke mati, lu mati, jauh di gak dia mati, kon yang kita mati. Lagi orang lambung, ingat mati kon. Kurang lebih mati dalam dia. Babah tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yo, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kepunakan mempersiap pada mati, dia mau lagi lainnya, pada mengkosongkan. Maka zikir penuh adalah pasal pada mengatakan ingat mati untuk beribadat. Nah, kau ingat ke mati, katanya mati. Kau yang mempersiapkan ibadat sebagaimana malam kali itu berkata adalah Ibrahim bin Adham, mulutmu adalah suka surga, tetapi perilakumu tidak mencerminkan orang ahli surga. Mulutmu adalah takut neraka, tetapi perilakumu, perbuatanmu bukanlah orang yang takut daripada neraka. Ya. Maka ini cok bila ingat ke mati, bersiap. Matinya salah satu adalah alam menuju dua boh alam yang lain, maka fana alam ini menuju ke dia. Benar ingat ke mati betul untuk tergugah hati kepada beribadah ya Allah. Lurni amal, kam lagi salat, kam lagi ibadah. Ingat dan kemati ya Allah lakukan itu. Pulih berjalan sanggup ingat di semaya. Maka yang paling bagus, zikir yang paling bagus adalah zikir ingat mati. Lagi ingat, dari semua mati. Lagi raja-raja, jadi ingat mati, ingat ibadah, ingat ibadah. Mudah-mudahan orang-orang yang terhati ingat ke mati dan ingat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kepegang ingat ke mati langkah yaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan bersegera hatinya kepadanya dan bersegera tinggalkan segala perbuatan dunia. Ini karena mati seorang itu tidak dapat meninggalkan akan dia. Terkadang-kadang mati itu pada waktu-waktunya. Ya kan? Waktu satu tentu yaitu pagi-pagi. Pada waktu pagi karena mati itu penuh. Dan terkadang ada waktu petang. Tiada ajal demikian tersebut pada tangan manusia. Tiadakah kau lihat seorang yang ia dengan terserkap pada waktu yang tiada kau sangka akan matinya? Sebab itulah dijawab Nabi Muhammad SAW akan orang bertanya, ya Rasulullah, adakah dihimpunkan serta orang yang syahid, seorang yang tidak syahid? Maka katanya, bahkan kadang-kadang mereka kelompok orang yang mati syahid, orang yang tidak syahid dihimpunkan serta mereka seorang yang mengingat-ingat dia akan mati. Rupanya pahala ingat-ingat matinya untuk mesahur katanya ke di dalam surga bersajat orang mati syahid. Pakon mempersiapkan matinya begitu. Untuk ibadat dulu meninggali, asar meninggali, maghrib meninggali, ibadat terus-terusan kepada Allah SWT. Yang tinggal langsung qada, ustaz di fadl nanti di qada Allahu Akbar. Berikhtiarnya Allah subuh lu berjaga ya Allah beribadat kepada Allah delatin berdoa tu semayang Allahu Akbar. Sengaja bersembahyang subuh 2 rakaat qada sampai. Cuma kon buat lisan kene supaya manfaati berak tu nunggu. Yang boleh kau tapi lu bangan itu main luar, jadi qada itu terus. Nah, kau ada ganti tu. Kan? Maka kita mati dan sakit. Ini oleh itu untuk bertaubat kepada Allah Taala. Takut ingat kematian tidak belum tentu bohong. Oh, kalau main dulu bohong, dia mati. Dia belum main dulu. Ingat lagi tu. Main apa tu dia mati. Belum main apa lah. Main deh. Itu adalah untuk itu menuju ingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katanya orang yang ingat kematian dia bertamu dalam surga bersajat orang yang mati syahid. Nah, kemudian bahwa sesungguhnya kepegang kuno bertanya Sido, ya Rasulullah, adakah dihimpunkan seorang syahid, seorang yang tidak syahid? Maka kata, bahkan dihimpunkan
serta mereka seorang yang mengingat-ingat akan Nabi pada sehari semalam, tapi pada umur ingat 20 kali. Ingat mati 20. Untuk bertaubat, ibadah kepada Allah. Karena manakala kau ingat hai murid akan matimu sehari semalam 20 kali, niscaya mudahlah padamu meninggalkan lazat dunia. Tinggalkan 20 semalam lagi Allah. Ya Allah, kalau kita mati, kita ucap doa syarat tu. Mati ingat dia. Allah. La ilaha illallah. Enggak ingat di dunia wujud ya Allah. Kita mati 2 bulan, mana dia gagai. Yo di bawah masa. Lo tak sudah kau ya Allah nak mati, tu tak sudah kau mati, lo mau mati memang kamu surga. Tinggal 20 go tu malam. Jangan pegang sehingga katanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebenaran, hai murid akan mati sehari semalam 20 kali. Niscaya mudahlah penuh adalah tinggalkan lazat dunia dan jadi kuat hatimu kepada berbuat ibadat. Sebab itulah dikatakan Nabi Muhammad SAW seperti demikiannya. Kafa bil mauti wa'idha. Yang berlepasan dengan tadi. Kafa bil mauti wa'idha. Memadalah dengan mati itu pengajaran. Berjelah pelajaran baru mati. Ini bedah gaulnya. Ini jak pegah abangnya. Ini akalan bunuh anak. Kenapa? Seolah-olah mereka ada tangan yang selalu gerak. Mereka urang-urang mata, nak bisa melihat, nak telinga, nak bisa mendengar lagi dulu. Cuma mereka tahu apa yang dibisi, apa yang berbicara, tapi mereka tidak bisa bergerak lagi. Maka anak kafar mau dilambat. Ya, cukuplah matinya pengajar daripada lalai dengan dunia. Dan sabda Nabi SAW, apabila petang-petang engkau, maka jangan engkau harap hidupmu pada pagi-pagi. Dan apabila pagi-pagi engkau, maka jangan harap akan petang-petang. Dan ambil olehmu akan sakitmu. Bakal dulu apa itu? Apabila sakitmu pada ketika sehatmu, pada ketika hidupmu, artinya ibadat olehmu pada ketika sehatmu sebelum sakitmu, dan ibadat olehmu ketika hidupmu sebelum mati. Jadi adalah apa? Ambil olehmu akan sakitmu pada ketika sehatmu, dan ambil olehmu matimu pada ketika hidupmu, supaya terpelihara engkau daripada panjang-panjang akan nikmat dunia. Ini wallahu a'lam. Ingat, jangan ingat kalau mau tak betul kalau tobat. Pada bengok ingat ya Allah karena kalau ada wudhu ibadah, itulah seolah-olah hati kita yang guna ingat kepada kematian. Maka kena ada sekilas dia bertanya Hansin, qabla Hansin pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Pergunakan waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Pergunakan waktu dalam keadaan melapang. Kau lapang karena sibuk dah nyo. Kan dia ada sempit dah waktu dah alasan bulan-bulan. Waktu nak waktu ibarat terus, berat terus. Waktu nak waktu jakut tunggu. Nanti nak waktu yang jakut dia. Ajar waktu kasut. Tapi sekali amal membuat kamu Allah berfirman Allah majlis termasuk. Apa katanya? Bila ibadat masalah dunia sehat kuat atau muda, kuat nak ibadat, buat dia tua akan sanggup ni pahala lagi waktu muda. Muda kita la ilaha illallah sentuh lo, umpama waktu sakit ke Tuhan, kan tanggup dia, ini kagimi. Badan kena mangat, kena harus berbaring, dengar kadang nanti bak-bak itu. Tapi kena mampu beribadah lagi, maka terkena la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lego tempat yang kurang. Yang kita mengharap pahala sentuh. Pakut, tapi ini dia sampai status karena kondisi dia tak sembuh. Maka berbahagialah orang-orang masih muda mereka kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Maka lebih panjang dan nikmat itu, lebih panjang dan panjangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Umur 56 tahun, nyoto. Itu tidak kalau gimana kalau? Yang betul. Umur
Doanya menetuk 56 detik untuk kerja waktu. Yang pun. Ya. Kemudian apa betul-betul ni? Ketika Tun Imam Mahdi, Tun Nabi Isa AS yang Ma'jud, maka adalah jaya Islam selama berturut-turut. Nampak tak? Nampak? Waktu waktu Nabi Isa mandum ke kepoh menurut jaya Islam berturut-turut. Berturut-turut Islamnya baru berkiamat nanti. Membayangkan 56 tak potong putlu tinggal berdua. Berdua 56 kurang putlu. Betul? 16 tahun tu 16 tahun tu ya kan? Tapi dia kira rasa nak tu. Nak tu lah. Nak tu 16 tahun tu. Yang kejelas 40 tahun setelah Nabi Musa turun jaya Islam. Ya, pada betul-betul ni. Yang 16 tahun tu. Ya, cuba. Jadi apa? 16 tahun tu. Mantau kita uji. Mantau kita bawa dah. Mantau kita 16 tahun tu ya Allah akan buka. Nah, maka berdoa apa? Ya Allah biar teman kau dah. Kalau itu akibat dajjal yang tersebut, na'udzubillah, ketika sahabat menanyakan, ya Rasulullah, bila kamu numpuk menajir, bagaimana belum jauh? Nah, makanya kayak apa itu mana itu numpuk menajir? Akhir daripada surat Al-Kahfi belum tadi. Dua apa itu? Jadi awal surat Kahfi ataupun awal penonton surat Kahfi ataupun pada akhir surat. So yang dihafalnya tidak akan pernah berubah benda. Kayak apa itu? Bagi orang yang menjak nanti berkumpul bicara tentang berikan nyata berselamat apa doa apa nama-nama audiens itu. Juga selamat. Kalau dia apa itu nama-nama orang itu cepat selamat wajah. Samina, Samihah, Martonis, Naidonis, Saraduanis, Saraduanis, Suluanis, Falias, Martonis. Kayak apa itu? Apa itu menurut Fakah? Kita lagi supaya kita di betul itu ngatur lagi. Tapi yang aneh pada pegang semua mudah gedor. Dia dulu kita tahu keberkah kuburan ini nanti keberkah waktu pasal jenazah lagi.